Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Fatur Rahman dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan mengenai keterampilan komunikasi dalam bimbingan dan konseling. Teman-teman semua, mengapa sih keterampilan komunikasi itu penting? Karena setiap manusia itu membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut terjadilah proses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi. Dalam setiap interaksi itu berlangsung yang namanya peristiwa komunikasi. Mengapa komunikasi antar pribadi ini sangat penting? Karena yang pertama adalah komunikasi antar pribadi ini membantu perkembangan intelektual dan sosialnya kita. Kemudian yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk dalam proses komunikasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta mengkaji kebenaran, kesan-kesan, dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Kemudian yang terakhir ataupun yang keempat adalah kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Dan bagaimana dengan keterampilan dasar komunikasi yang perlu kita miliki? Yang pertama itu kita harus mampu saling memahami dengan orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus mampu mengkomunikasikan pikiran, perasaan kita secara tepat dan jelas. Kemudian yang ketiga, kita harus saling mampu menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain dengan cara-cara yang konstruktif. Dari asal kata dari komunikasi, saya akan sedikit jelaskan bahwa kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare. Berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi mengandung pengertian memberitahukan informasi dalam bentuk berita pesan pengetahuan, pikiran, dan nilai-nilai kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut berpartisipasi dengan kita. Dalam komunikasi pun ada yang namanya proses komunikasi. Menurut Stephen tahun 2006, sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan tujuan yang ingin kita capai sebagai pesan yang harus disampaikan dari sumber atau pengirim ke penerima. Pesan itu dikodekan, diubah ke dalam bentuk simbolik, dan diteruskan melalui sejumlah medium saluran penerimaan yang menerjemahkan ulang pesan yang dimulai oleh pengirim. Hasilnya adalah pentransferan makna dari satu orang ke orang lain. Ini adalah bagaimana dengan arah komunikasi. Arah komunikasi itu dapat mengalir secara vertikal maupun horizontal. Bagaimana dengan yang vertikal? Vertikal itu seperti kita berkomunikasi dengan atasannya kita atau manajernya kita. Begitu dengan horizontal, kita berkomunikasi sebagai karyawan dengan karyawan yang lainnya. Selanjutnya bagaimana dengan jenis-jenis komunikasi? Jenis-jenis komunikasi ini perlu kita ketahui terbagi atas 4, yaitu yang pertama komunikasi intrapersonal, kemudian yang kedua komunikasi interpersonal, kemudian yang ketiga adalah komunikasi kelompok, dan yang keempat adalah komunikasi massa. Untuk selanjutnya, bagaimana dengan komunikasi antar pribadi? Yang pertama ada yang namanya komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini merupakan sarana utama untuk menyampaikan pesan berupa pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desas-desus informasi. Itu semua adalah bentuk-bentuk dari komunikasi lisan. Adapun keuntungan dari komunikasi lisan ini adalah kecepatan umpan baliknya itu yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini mencakup memo, surat, email, maupun pengumuman-pengumuman yang ada di papan tulis atau buletin. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi verbal.
dalam komunikasi verbal ini, menurut Mas Hudi tahun 2013, terdapat beberapa aspek. Di antaranya ada yang namanya pembendaharaan kata, racing atau kecepatan, intonasi suara, humor, dan harus singkat dan jelas. Kemudian ada juga timingnya, jadi waktunya itu harus tepat. Kemudian yang keempat, komunikasi non-verbal atau bahasa tubuh. Kemudian yang kelima, ini yang biasa kita sering terjadi dalam proses komunikasi, itu ada yang namanya salah pengertian atau miskomunikasi. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari salah pengertian ini? Kita harus mengatakan apa yang kita inginkan dengan statement. Misalnya, saya menginginkan hal tersebut. Nah, jadi pendengar itu bisa aktif dan memberikan rasa hormat kepada kita sebagai komunikan. Nah, selanjutnya jenis-jenis hubungan antar pribadi. Nah, jenis-jenis ini terdapat beberapa tahap ya. Yang pertama, tahap perkenalan. Nah, dikategorikan sebagai kenalan karena jenis hubungan antar pribadi seperti ini sangat terbatas pada pertukaran informasi. Nah, pada waktu pertama kita bertemu, itu kita ada yang namanya tahap perkenalan. Nah, ini biasanya ada tahap pasif, tahap aktif, dan tahap interaktif. Kemudian yang kedua adalah namanya tahap persahabatan. Nah, prinsip umum ini harus dijaga dalam persahabatan kita karena harus seimbang dengan kesejajaran agar dua pihak itu atau komunikator dan komunikan itu harus merasa mempunyai kedudukan yang sama, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tahap keakraban atau keintiman. Nah, hubungan antar pribadi yang intim ini disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi kepada orang lain. Kemudian yang keempat ada yang namanya tahap hubungan suami istri. Nah, tahap ini lebih intim lagi, ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan sangat intim. Cinta yang akrab itu masih perlu ditambah dengan suatu tanda atau simbol keintiman berupa relasi dengan suami istri. Kemudian ada juga tahap orang tua dengan anak, sebagaimana yang biasa kita komunikasikan itu dengan orang tua. Jadi tidak ada pembeda-bedaan di sini. Keenam adalah tahap persaudaraan. Nah, hubungan ini ditandai oleh perasaan cinta antara adik dengan kakaknya maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Kemudian juga dalam komunikasi antar pribadi ada namanya pembukaan diri. Nah, pembukaan diri ini merupakan cara mengungkapkan reaksi atau tanggapan terhadap situasi yang sedang kita kerjakan atau memberikan sebuah informasi kepada orang lain mengenai masa lalu kita yang relevan dan berguna memahami tanggapan kita di masa kini. Nah, di dalam pembukaan diri ada yang namanya jendela johari. Nah, ini berisi 4 serambi. Serambi yang pertama itu berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian yang serambi yang kedua itu berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain. Kemudian yang serambi yang ketiga itu hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian serambi yang keempat yaitu hal-hal yang tidak diketahui baik dari kita sendiri maupun orang lain. Nah, biasanya disebut dengan daerah yang tidak sadar. Nah, hanya Tuhan yang mengetahui hal tersebut. Kemudian dalam komunikasi antar pribadi kita perlu juga mengetahui hambatan-hambatan komunikasi yang efektif. Nah, ada beberapa faktor penghambat komunikasi. Yang pertama itu adalah konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Kemudian yang kedua, menuntut diri terhadap info baru. Kemudian yang ketiga, penilaian terhadap pengiriman pesan. Kemudian yang keempat adalah pengamatan yang berbeda, dan yang kelima adalah perbedaan persepsi, yang keenam pengaruh emosi, yang ketujuh salah informasi. Nah, itu merupakan faktor penghambat dari komunikasi. Kemudian ada juga yang menghambat atau memperlambat komunikasi yang efektif, yaitu penyaringan informasi yang sering dimanipulasi. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya persepsi selektif. Nah, penerimaan dalam proses komunikasi secara selektif ini melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan saja, motivasi dan latar belakang seseorang. Kemudian ada yang namanya informasi yang berlebihan. Kemudian yang keempat itu ada emosi. Yang kelima ada bahasa dan kegelisahan komunikasi. Nah, dalam komunikasi antar pribadi pun
terdapat beberapa konflik dalam hubungan antar pribadi, yaitu adalah ada beberapa, yaitu konflik dan nilai positifnya. Nah, setiap hubungan antar pribadi terdapat di dalamnya unsur-unsur konflik karena adanya pertentangan pendapat dan perbedaan kepentingan. Namun konflik juga ada nilai positifnya, di antaranya ialah satu, konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kemudian konflik yang positif yang kedua adalah konflik ini dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan selama ini dan tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Tapi karena adanya konflik, kita tahu bahwa ternyata saya punya kesalahan, ternyata saya punya kekurangan seperti itu. Kemudian konflik juga bermanfaat ya, menjadikan kehidupan lebih menarik. Jadi ada perbedaan pendapat dari teman kita, nah itu muncullah sebuah yang namanya diskusi, sehingga konflik ini sangat bermanfaat bagi diri kita. Kemudian bagaimana strategi dalam mengatasi konflik? Nah, yang pertama ada namanya strategi gaya kura-kura. Nah, kura-kura kan selalu bersembunyi di balik tempurungnya, maka orang yang menyelesaikan konflik yang cenderung menghindar dari pokok-pokok soal maupun orang-orang dapat yang menimbulkan konflik. Kemudian ada yang namanya gaya ikan hiu. Nah, ikan hiu kan senang menaklukkan lawannya dengan memangsanya menerima solusi konflik yang disodorkan. Baginya tercapai tujuan pribadi adalah hal yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak terlalu penting. Kemudian juga ada yang namanya gaya kancil. Nah, seorang kancil kan itu sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Ia ingin diterima dan disukai oleh binatang lain. Nah, ia berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya gaya rubah. Nah, rubah kan itu senang mencari kompromi. Nah, baginya tercapainya sebuah tujuan pribadi maupun hubungan yang baik dengan pihak yang lain sama-sama cukup penting. Itu adalah tujuan dari seekor rubah. Kemudian yang kelima ada yang namanya gaya burung hantu. Nah, gaya burung hantu ini sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Baginya konflik merupakan masalah yang harus dicari solusinya dan pemecahannya harus berjalan dengan tujuan pribadinya dan tujuan orang lain. Nah, kita sedang ini berada di gayanya siapa, cara menyelesaikan konflik kita. Jadi tergantung dari teman-teman atau pribadinya teman-teman semua. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai komunikasi antar pribadi.